Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Dan nanti ketika mempelai masuk, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Kami Memuji Kebesaran. Mari kita berdoa. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami. Engkau ajaib Tuhan. Khususnya dalam pemberkatan pernikahan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang ajaib khususnya calon mempelai berdua ini Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Kami mohon Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang memberkati sendiri. Tuhan yang mengurapi sendiri. Tuhan yang mempersatukan sendiri. Dan Tuhan yang berpesan sendiri Tuhan. Khususnya untuk calon mempelai berdua Tuhan. Dan keluarga besar. Khususnya orang tua kedua mempelai berdua.
dan keluarga besar, saudara, andai tolan, family yang saat ini ikut menyaksikan, memberikan doa restu. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang hadir dan Tuhan sendiri yang campur tangan. Mari Tuhan berkati Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Saat ini Tuhan kami rindu Tuhan, Engkau perlengkapi kami dengan pesan-pesan-Mu, khususnya untuk mempelai berdua pada saat ini, Ian Kristianto dan Anta Adia Puspita. Tuhan, saat ini Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang punya cara. Untuk saat ini kami duduk diam khususnya mempelai berdua untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap hati kami, supaya firman-Mu ini termeterai dalam setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih teman-teman semua, Mas Mardiono dan tim semuanya, tim pemberkatan pernikahan di khususnya Departemen Pernikahan. Terima kasih yang sudah menyiapkan khususnya prosesi di dalam ibadah pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom calon mempelai berdua. Ian, panggilannya Ian, betul? Ian atau Kristianto? Ian ya, oke. Lalu Anta Aditya Puspita, panggilannya Puspita? Anta. Baik, supaya saya suka menjebak loh ya. Hati-hati, jangan sampai ada yang ngantuk saudaraku. Ya, karena ini direkam ya. Ini sebuah momen yang penting, khususnya kita hadir di tempat ini, kita akan memberikan doa restu untuk Ian dan Anta yang saat ini hari yang penuh dengan bahagia. Betul ya, panggilannya Anta. Nah, Ian Kristianto putra dari Bapak Supri Handayanto. Betul ya Pak? Baik, selamat pagi Pak. Ibu Nani Agustina, shalom Bu. Puji Tuhan. Lalu Anta Aditya Puspita, putri dari Bapak Subur Hartono. Selamat pagi Pak Subur. Betul? Betul ya? Betul kan? Iya. Betul kan? Nah, jangan sampai salah. Betul tak? Betul ya. Nanti kalau salah saya harus memperbaiki. Lalu ibu dari Ibu Sutarni, betul? Betul kan? Iya. Baik. Kita sebelum masuk ke sesi berikutnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Pagi ini saya akan beri tema, yaitu budaya saling mendukung. Budaya saling mendukung. Kenapa temanya kok budaya saling mendukung? Karena ada budaya yang tidak mendukung. Budaya ini adalah kebiasaan atau cara. Setiap golongan, setiap orang, setiap adat itu pasti punya budaya, punya cara. Ya kan? Kayak saya, saudaraku, sama istri saya. Beda saudaraku. Kalau saya ini, kalau orang Chinese berkata, saya ini adalah Chinese yang Joseon, ya, yang sudah asli di Indonesia. Tapi istri saya masih, neneknya itu kakinya masih kecil, saudara. Nah budayanya berbeda. Nah sama kawan saudara, ada orang yang budayanya dari Batak, ada budayanya dari Sunda, ada yang budayanya dari Solo, ada yang satunya dari Jogja. Jogja itu beda loh saudara, sama Solo. Saudara. Pakai belangkon, pakai keris saja kadang-kadang ada sedikit-sedikit perbedaan. Nah ini saudaraku yang saya akan kasih tema yaitu budaya saling mendukung. Yang kita ambil adalah kita harus membangun budaya keluarga yang saling mendukung. Karena keluarga hanya bisa kuat, ya, keluarga bisa kuat kalau kita semua anggota keluarganya saling mendukung. Nah, ini penting sekali
khususnya untuk Ian dan Anta. Ya, ini bekal, ini kado istimewa di hari istimewamu pada hari ini. Ya, saya percaya Anta dan Ian sukacita pagi ini. Sukacita atau deg-degan? Ya, haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tanpa dukungan satu sama lain, maka keluarga ini akan lemah. Keluarga ini ya akan banyak drama, saudara. Nah, banyak yang di sini yang suka mendengarkan drama, melihat drama, mengikuti drama-drama, ada drama Korea, ada drama apa. Nah, keluarga ini juga ada dramanya, saudaraku. Jadi kalau tanpa dukungan artinya Ian harus mendukung Anta harus mendukung Ian. Karena firman Tuhan berkata, dua yang akan disatukan oleh Tuhan dan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Yang setuju berkata amin. Puji Tuhan. Nah, sama saudaraku, kalau kita bisa melihat peristiwa Adam, ya, Nuh juga sama saudaraku, semuanya harus saling mendukung. Mendukung berarti bukan hanya dari Ian dan Anta saja, tapi keluarga besarnya. Nah, ini sering terjadi, saudaraku. Saya ya bertugas di pemberkatan nikah bukan hanya baru pagi ini, bukan. Sudah berkali-kali, puluhan kali, mungkin sudah beratus kali. Jadi penting sekali, Bapak Ibu. Kalau hari ini kelihatan sempurna, kelihatan indah, menyenangkan. Tapi dukungan ini sangat penting dan terlalu penting. Khususnya untuk keluarga, ya, dari keluarga besar Ian Kristianto dan keluarga besar Anta Adia Puspita. Karena ini dua geng ini yang akan jadi satu. Betul ya? Dua kelompok ini akan jadi satu keluarga besar. Ian dari Solo? Dari Solo, asli Solo ya? Lahir Solo? Puji Tuhan. Anta lahir Solo? Asli Solo? Berarti suka nasi pecel? Suka? Lalu Ian suka nasi liwet? Wah, ini enak khotbahnya, saudaraku. Kalau yang satunya, saudaraku, dari Danau Toba, yang satunya dari Sragen, saudaraku, susah, saudaraku. Bahasanya saja perlu ya banyak belajar. Nah, jadi saudaraku, budaya saling mendukung ini salah satu menjadi ya hal yang penting. Sayangnya banyak keluarga yang bukan saling mendukung, tapi malah saling sikut menyikut, serang menyerang, saling menjatuhkan, saling melemahkan. Ini berbahaya sekali, khususnya untuk keluarga yang mau membangun keluarga baru, Ian dan Anta. Jadi ini saya ya mewakili dari Bapak Gembala Sidang, ya saya sebagai hamba Tuhan saat ini, ya mari kita bersama-sama kita garis bawahi budaya saling mendukung. Ada amin Bapak Ibu? Kita lihat saudaraku Markus 3 ayat 20 sampai 21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula. Sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarga mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Artinya apa saudaraku? Saat Yesus memulai karir dalam pelayanannya saudaraku, ternyata keluarganya sendiri sempat tidak mendukungnya. Bahkan sampai berkata, Yesus itu tidak waras. Dan Tuhan sendiri di wilayahnya, di kotanya, di tempat lahirnya tidak diakui apa Yesus itu. Apalagi Tuhan melakukan mujizat demi mujizat, diremehkan banyak orang. Nah ini saudaraku, budaya saling mendukung ini mari kita akan ciptakan. Mulai hari ini pesan firman Tuhan, ya. Saat ini mari kita membangun budaya saling mendukung di dalam keluarga kita masing-masing. Khususnya biarlah Ian Kristianto dan Anta Adia Puspita saat ini menjadi keluarga yang sakinah glory, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang ditolong Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lanjutkan lagi di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 11. Tadi satu contoh bahwa Tuhan Yesus sendiri sampai ya seperti itu. Jadi perlu ya keluarga ini saling mendukung. Apapun latar belakangnya, apapun kehidupannya, apapun kejadiannya, apapun faktanya, tetap kita harus mendukung. Supaya Ian dan Ata ini
melangsungkan pernikahannya, biarlah campur tangan Tuhan saja yang memberkati. Tapi kita sebagai keluarga besarnya, kita mendukung saja apa yang sudah disepakati oleh Ian dan Ata. Jadi kurang dan lebihnya kita semua ini cuma hanya bisa mendoakan dan memberikan doa restu. Nggak usah dikoreksi, oh ini kurang itu, bukan. Itu nanti yang akan menyempurnakan Tuhan, dan biarlah yang menyatukan itu Tuhan, dan yang saling punya budaya saling mendukung, nomor satu adalah Ian dan Anta. Itu yang terpenting. Kita sebagai keluarga besar, kita ini kesebelasan besar, kita harus siap mendukung. Yang setuju berkata amin. Mari kita lanjutkan 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Artinya kita harus setuju apa yang sudah diputuskan oleh Ian dan Anta. Ada amin Bapak Ibu? Mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, dan caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Menjaga apa saudaraku? Lidahnya. Nah ini saya lanjutkan saudara. Terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu saudaraku. Jadi tadi pagi saya pada saat saya persiapan, ya saya mendengarkan ya salah satu IG-nya dari Bapak Gembala. Pesannya setiap hari selalu berkata, ayo kita jaga lidah kita. Kita jaga ucapan kita. Ya, setiap hari penting saudaraku. Ya, ini jangan ditiru loh ya, jangan ditiru ya. Saya punya orang tua sama nenek saya ya. Itu dulu kan sukanya bahasa Jawa kan selisihnya. Ya, jadi ini penting sekali. Saya ingat saudaraku, saya ingat karena selisihnya antara nenek saya ini sama menantunya sama papa saya selisih cuma 13 tahun. Tiap hari saking sayangnya saudaraku membela cucunya tuh 7 saudaraku. Nah ternyata terus tiap hari itu selalu ya ini kata-kata yang keluar nih kadang-kadang ya selalu ya meleset dari rel yang ada. Nah, Bapak Ibu, pesan firman Tuhan jangan lupa, Bapak Ibu, siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik, di sini siapa yang mau melihat hari-harimu baik, tolong lambaikan, yang mau melihat hari-harimu baik, tolong mempelai berdua mau melihat hari-harimu baik, puji Tuhan. Yang mau melihat hari-harinya selalu baik, ia harus mencintai hidup, melihat hari-hari yang baik itu, harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi harus yang namanya kita menjaga ya, saling mendukung ini saudaraku. Usahakan terus ya. Jalan pernikahanmu khususnya Ian dan Anta ini jaga terus ucapan dan lidah kita. Ini pesan firman Tuhan buat kita semua. Jadi apapun yang terjadi, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap firman Tuhan berkata jaga lidah kita dan mulut kita dari hal-hal yang negatif. Nah ini penting Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi saudaraku, Matius 12 ayat 25 pesan-pesan firman buat kita semua. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jadi akibatnya ya, sekali lagi, ketika anggota keluarga ini pecah, tidak sevisi, tidak sehati, berbeda prinsip, rumah tangga ini tidak akan
bertahan. Ya, ini pesan firman Tuhan keras sekali. Jadi biarlah saat ini Ian dan Anta ya benar-benar ya meresapi apa yang menjadikan pesan Tuhan ini. Jadi kita harus satu visi, seia sekata. Ya, Yesus sendiri mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah. Jadi setiap kerajaan ini bicara setiap keluarga. Kalau berbeda visi, terpecah-pecah, apapun alasannya, pasti akan binasa. Jadi ini penting Bapak Ibu, mari kita jaga kerajaan kita, keluarga kita, Yerusalem kita jaga. Apapun alasannya, apapun kondisinya. Saya pun ya saudaraku, Bapak Ibu, saya ini dulu waktu kecil itu keras orangnya, keras, nakal, prinsipnya ya tidak mau ngalah. Tapi setelah saya mulai menikah, saya mengerti tentang firman, saya tahu tentang arti firman ini adalah pribadi Yesus yang hidup dalam setiap pribadi saudara dan saya. Nah disinilah saudaraku, firman ini yang salah satu menjadi alat untuk menjaga dalam hidup saudara. Supaya apa yang keluar lewat mulut lidah kita terus terjaga, kondusif. Supaya keluarga kita terus keluarga yang harmonis, keluarga yang damai sejahtera, keluarga yang rukun, keluarga yang diberkati. Kok tidak ada amin ya Bapak Ibu ya? Haleluya. Nah puji Tuhan saudaraku. Sekarang bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Ini tidak ada jam ya Bapak Ibu. Saya suka melandang saudara khotbah. Bagaimana caranya menciptakan budaya saling mendukung? Ya, tadi yang pertama kita harus membangun budaya yang saling mendukung. Nah sekarang kita selanjutnya bagaimana caranya? Jadi setelah kita tahu harus, oh ya budaya mendukung ini harus. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Kita harus tahu caranya. Caranya menciptakan budaya mendukung yang pertama adalah saling menghargai perbedaan. Anta suka pedes? Suka? Suka? Ian suka pedes? Nah ini, saya dapat bahan satu saudaraku. Jadi Anta suka pedes, Ian enggak suka pedes. Jadi kalau pesen bakso saudaraku ya, satunya berkata, saya pedes sekali lomboknya 7. Istri saya tuh kalau makan bakso gitu, makan mie godok, lomboknya 7, yang satunya enggak mau. Nah ini perbedaan tuh ya. Nah nanti kalau tiba-tiba penjualnya bakmi godok ini naruhnya salah, bisa tengkar saudaraku, bisa salah paham. Baru satu lombok aja bisa gobres-gobres. Nah, hobinya Ian apa? Olahraga. Lalu hobinya Anta? Sama, olahraga. Suka olahraga? Oh, jogging. Wah, masih untung ya, sama-sama suka ya. Suka, yang lagi hobinya? Badminton. Bukan yang lainnya olahraga apa? Main game. Nah, ini hati-hati main game. Ya, sekarang ini main game sama judi online tipis lo ya, hati-hati lo ya. Ya. Oh, ini baru getol-getolnya loh. 60 triliun lebih saudaraku. Uang beredar itu untuk judi. Sekarang di kantor saya sendiri itu tiap hari masih mimpin karyawan loh saudara. Ini pendeta tapi masih mimpin karyawan. Karyawan saya 200 lebih. Antara kerja buka laptop, ya, antara pekerja sama HP, itu kerja sama yang game tadi loh. Ya saya tidak ngomong judi online ya, game. Bisa tidak membedakan saudara? Tidak bisa. Yang tahu siapa? Tuhan sama diri kita sendiri. Nah ini, oh, jadi hobinya game. Lalu Anta hobinya? Selain olahraga? Cuman jogging. Oh, hobinya kuliner enggak? Oh enggak. Hobinya Ian kuliner? Enggak juga. Wah irit ya berdua ini. Oh gitu, terima kasih. Haleluya. Nah Bapak Ibu, yang pertama ya, ini mulai ada yang tertawa, saya suka saya kalau khotbah ada yang tertawa. Dari tadi tegang terus amin saja tidak ada. Saling menghargai saudaraku. Caranya yang pertama supaya saudara dan saya punya budaya saling mendukung, yaitu saling menghargai. Jadi ada keluarga yang berkata, lah bojoku ora iso ngajeni aku. Iki loh, wong tuaku tidak bisa ngajeni saya. Jadi kalau kita mau dihargai, hargai dulu pasanganmu. Hargai dulu
orang yang penting di dalam keluargamu. Bisa mungkin anak-anak menghargai orang tua hargai anak, kakak menghargai adik, adik kakak. Nah itu baru nanti saudara akan dihargai. Jadi banyak suami istri pasangan seperti itu, saya tidak dihargai kok. Di rumah itu saya tidak dihargai. Apalagi kalau sosial ekonominya mulai ya tidak sama. Yang satunya wah pendidikannya tinggi, yang satunya pendidikan rendah. Yang satunya ya sosial ekonominya mungkin melimpah, yang satunya pas-pasan. Ini akan jadi saudaraku ya perbedaan tidak saling menghargai. Jadi bagaimana caranya yang pertama supaya kita bisa mendapatkan budaya saling mendukung? Hargai pasanganmu. Hargai pasanganmu. Apapun yang terjadi. Meskipun dulu ya ganteng, ya dulu menyenangkan, dulu langsing, sekarang langsung, ya tetap hargai. Meskipun dulu waktu pacaran, wah bau mulutnya enak, sekarang bau pete, ya tetap dihargai. Meskipun dulu ya, kalau kata-katanya membangun, kata-katanya menyenangkan, setelah menikah 10 tahun nyelentak, ya tetap dihargai. Jadi dengan kita menghargai, pasanganmu, orang lain itu akan menghargai saudara dan saya. Yang setuju berkata amin. Saudara, saya bukan hanya sekedar khotbah, tapi saya praktek. Saya ingin jadi pendeta bukan cuma ngajar, bukan cuma khotbah, tapi tidak bisa ngelakoni. Tapi saya ingin khususnya pesan untuk Ian dan Anta. Ayo hargai, sampai kapanpun. Ya, nanti pada saat Anda memberikan ikrar janji, ya, Anda berkata sampai maut memisahkan. Artinya perjalananmu itu panjang. Jadi haruslah hargai. Jadi prinsip-prinsip perbedaan ini loh. Anda ini berbeda. Pasti berbeda. Contoh tadi tentang kesenangan pedas sama satunya tidak. Satunya game, satunya tidak. Pasti berbeda. Semuanya pasti berbeda. Memang Tuhan menciptakan berbeda. Jadi selera makan pasti berbeda. Yang satunya suka nonton film, satunya tidak. Satunya suka traveling, satunya tidak. Satunya ya suka jenis warna ini, satunya suka jenis warna ini. Semuanya pasti akan berbeda. Jadi mari kita hargai perbedaan itu. Dan ini masalah ini saudaraku sering muncul drama di dalam rumah tangga. Dramanya seru karena perbedaan. Ya, beli mobil ya gitu. Warna apa sukanya? Hitam, satunya warnanya putih. Lah memang sekarang adanya mobil rata-rata putih dan hitam. Mari kita ya, yang pertama adalah hargai perbedaan. Supaya saudara bisa saling mendukung. Yang kedua, jangan membeda-bedakan antar anggota keluarga. Karena ini Ian sama Anta ini menikah bukan cuma menikah berdua. Menikah ini bawa geng, bawa kesebelasan. Ya, Ian ini bawa kesebelasan dan Anta bawa kesebelasan, betul ya? Biasanya yang jagong ini atau yang pemberkatan nikah ini biasanya kelompoknya Anta sendiri, kelompoknya Ian sendiri. Nah ini biasanya seperti itu. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu yang kedua, saudaraku. Jangan membeda-bedakan, sekali lagi, antar anggota keluarga. Supaya Bapak Ibu semua, khususnya ya perjalanan Ian dan Anta ini, kita bisa mendukung, memberikan doa restu. Keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang ditolong Tuhan, keluarga yang mengalami mujizat demi mujizat. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, kita lanjutkan Bapak Ibu ya, saudaraku. Nanti saudara baca, catat saja yang saudara mau catat, Kejadian 25 ayat 27 sampai 28. Itu hal yang sama yang terjadi dalam hidupnya Yakub. Ketika ia sudah punya anak. Jadi perbedaan ini terus berjalan. Apalagi nanti kalau sudah Ian ingin ya kira-kira punya anak berapa nanti? 1, cuma 1 til. Wah, kasihan. Saya tanya ya, enggak boleh marah ya. Anta punya anak berapa kira-kira? 1. Oh belum sudah sepakat tadi. Oh masa 1? Cowok apa cewek? Cewek. Kamu? Cewek. Kalau keluarnya cowok? 1 lagi. Nah, saudaraku, ya, ternyata ini terus akan berjalan, saudaraku. Ini terus berjalan. Nanti cara mendidiknya keluar cewek ya tadi ya. Ternyata
ya, cara mendidiknya ini tidak bisa sama antara Anta dan Ian. Yang satunya pilih sekolah, ya sekolahnya di negeri supaya jadi nanti PNS, ya kalau bisa sampai jadi wakil presiden. Tapi yang satunya jangan sekolah di Kristen saja supaya nanti bisa jadi pendeta. Jadi dua perbedaan ini Bapak Ibu ya, sama halnya Yakub juga sama mengalami seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini masalah, ini akan jadi drama terus yang berkelanjutan. Jadi sekali lagi jangan ya beda-bedakan ya perbedaan antar keluarga. Tadi perbedaan ya, yang pertama adalah perbedaan pribadi antara Ian sama Anta. Nanti setelah itu berlanjut lagi adalah perbedaan antar keluarga. Ini akan menjadi drama selanjutnya. Jadi penting Bapak Ibu, yang pertama tadi Kejadian 25 ayat 27 sampai 28, yang kedua Kejadian 37 ayat 34 sampai 3 sampai 4 maksud saya. Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu caranya supaya kita bisa mendapatkan keluarga yang saling mendukung adalah saling memberikan kata-kata pujian yang tulus. Saya kasih tips. Saling memberikan kata-kata pujian yang tulus. Kata-kata pujian yang tulus ini adalah seni bicara. Jadi berbicara itu ada seninya Bapak Ibu. Umpamanya sekarang, Ian ini cinta sama Anta. I love you. Nah, ini seni bicara. I love you. Oh, lain kan saudara. Jadi seninya ini ternyata ada intonasi Bapak Ibu. Nah, mari kalau kita ya memberikan saling ya pujian yang membangun. Seni bicara ini akan membuat ya kita ini semakin cinta, semakin memahami, semakin menyatu, atau semakin kita pecah, atau semakin kita akan panas situasi keluarga ini. Jadi mari Bapak Ibu sekali lagi kita saling memberikan kata-kata pujian yang tulus. Kidung Agung 1 ayat 15 saya bacakan. Lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku. Jadi itu yang disampaikan Ian dan Ata kepada Ian. Sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Itu kalau ya fase pertama pada saat awal menikah. Nah, tapi ini budaya saling mendukung, ini cara yang ketiga ini penting. Saling memberikan kata-kata pujian. Jadi tiap hari kita harus belajar terus ya Ian dan Ata ini untuk memberikan puji-pujian. Kalau sampai nanti Ata masak, Ata suka masak? Enggak suka, ya. Ian suka masak? Wah, suka, betul kan? Ya berbeda kan? Nah, untung saya jadi orang tuh suka mancing-mancing saudaraku. Ternyata Ian ini sama-sama saya. Laki-laki yang suka masak. Saya ya sama saudaraku, suka masak. Nah, ternyata perbedaan seperti ini ya perlu kita ketahui Bapak Ibu. Jadi Ata tidak suka masak, tapi Ian malah suka masak. Karena orang yang suka masak dan tidak suka masak itu berbeda. Jadi saling memberikan pujian itu artinya kalau nanti Ata masak, memberikan nasi goreng ya malam-malam sama Ian memberikan masak nasi goreng untuk Ata. Pernah buat ke nasi goreng? Pernah. Enak Ata nasi gorengnya Ian? Lumayan katanya. Kalau saya ya makanya dari ini saudaraku ya saya ingatkan untuk Ata. Kalau Ian memberikan nasi goreng, berikan pujian, enak tenani nasi gorengmu, satu dunia paling enak tuh. Wah nanti langsung melentong kepalanya Ian. Jangan, gimana Ata nasi gorengku, biasa-biasai, kasinen. Jangan. Nah saudaraku, ini penting sekali saudaraku, saling memberikan kata-kata pujian yang tulus. Saya ya sama saudaraku, saya belajar. Jadi apa yang dimasak istri saya, piye rasanya gimana nasi gorengnya? Empuk, padahal gigi saya sudah mau copot saudara. Ya tetap itu saudaraku kita budayakan, kita harus jaga. Jangan cuma hanya
integritas kita saja, emosi kita saja, idealis saudara dan saya saja. Tapi kita jaga budaya saling mendukung. Yang setuju berkata, haleluya. Mau lanjut atau mau berhenti sampai di sini? Haleluya. Nah saudara, ini penting saudaraku. Tadi ada contohnya. Kalau kita terus ya, ini bukan untuk Ian sama Atta saja loh. Termasuk yang sudah sepuh-sepuh. Ya, Bapak Ibu yang sudah sepuh. Saya ya sepuh saudaraku. Saya juga sudah punya cucu. Tapi tetap mari kita budayakan. Semakin tua kita semakin kualitas. Semakin tua kita semakin harus benar-benar menjadikan teladan contoh buat anak, menantu, cucu, dan keluarga besar kita. Yang setuju berkata? Nah, mari Bapak Ibu saling memberikan kata-kata pujian yang tulus. Sekarang yang terakhir saja. Tetap mendampingi di masa sukar. Ya. Kalau sudah terakhir ini saya minta Mas Mardiono naik. Haleluya. Nah, tetap mendampingi di masa sukar. Ini penting Bapak Ibu. Apa artinya tetap mendampingi di masa sukar ini? Ketika ya Yesus ditangkap di masa-masa yang sukar, apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus ini meninggalkan semuanya. Murid-murid Tuhan Yesus compang-camping semuanya pergi. Karena keadaannya dulu Yesus luar biasa, dulu Yesus sumber mujizat, Yesus itu guru, Yesus itu dipuji-puji. Tapi setelah tahu Yesus ditangkap, tahu Yesus dianiaya, meninggalkan. Ini bicara tentang arti kesetiaan. Ini bicara tentang arti kesetiaan. Nah, yang terakhir ini saudaraku, ya, di masa sukar, ya, bisa menghancurkan saudaraku dan bisa menguatkan. Apalagi di era-era zaman sekarang ini, era krisis. Ya, krisis kepercayaan, krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan semuanya krisis. Di masa sukar ini bisa menghancurkan keluarga, bisa membuat kuat keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, ya, mari kita tetap mendampingi di masa sukar. Jadi apapun yang terjadi, pesan firman Tuhan, Ian dan Atta, tetaplah, ya. Apa yang nanti kalian berdua sepakati di dalam ikrar janji, itu bukan hanya sudah diucapkan, tapi itu keluar dari hatimu lewat mulutmu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan masuk, ya, acara selanjutnya. Kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan termeterai di dalam hati Ian Kristianto dan Atta Adeya Puspita. Biarlah firman ini bukan hanya sekedar didengar lewat telinga kami, tapi termeterai dalam mempelai berdua Tuhan yang akan menerima peneguhan, pemberkatan nikah yang kudus saat siang hari ini. Tuhan, sekali lagi urapi Tuhan jamah. Tuhan, saat ini Tuhan, mari urapi Tuhan, supaya firman ini tertanam, termeterai, dan disahkan sebagai firman yang kudus di saat hari pernikahannya Ian dan Atta. Tuhan, sekali lagi berkati setiap kami yang mendengarkan firman, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang sepakat, yang diberkati berkata, amin. Mari kita akan lanjutkan saat ini, yaitu kita akan melakukan komitmen, ya, janji pernikahan atau ikrar janji. Ya, ikrar janji ini Ian dan Atta bisa hafal? Saya ambil ya catatannya. Saya ambil ya. Dulu saya pernah memberkati di Bali, saudaraku. Wah, ternyata calon mempelainya ini pakai bahasa Inggris ikrarnya. Saya ora mudeng, saudaraku. Terus ternyata dia berkata, Pak, saya tidak perlu pakai catatan, Pak. Luar biasa. Karena ikrar janji ini Bapak Ibu ya, bukan hanya sekedar seperti orang penjual obat. Bisa ngomong tapi tidak bisa jalani. Tapi ikrar janji ini adalah penting, terlalu penting dan sangat penting. Buat Ian dan Atta. Karena ini adalah
dia berkata-kata, berjanji lewat hatinya kepada Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, khususnya kepada orang tua, mertua dan orang tua kandungnya. Saat ini dia berjanji di hadapan Tuhan. Nah, mari Ian terlebih dahulu sampaikan janjimu ya, biar tulus ya, setulus-tulusnya, dan ini direkam dan ini pun tidak bisa diulang, tidak bisa diedit ya, dan tidak bisa ya diulang lagi karena ini penting buat perjalanan kalian. Silakan Ian. Tes. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Ian Kristianto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Anta Adea Puspita yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikian saya berjanji. Amin. Demikian Bapak Ibu semuanya. Ya silakan duduk, silakan. Cuman hanya mempelai saja yang berdiri. Nah, itu tadi Ian Kristianto sudah menyampaikan janjinya kepada Tuhan dan kepada orang tua dan keluarga besarnya. Mari sekarang kita dengarkan Atta Adea Puspita yang akan menyampaikan gantian. Biarlah apa yang disampaikan Atta Adea Puspita ini tulus, setulus-tulusnya dalam hatinya. Silakan Atta sampaikan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Anta Adea Puspita menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ian Kristianto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Baik, demikian tadi saudaraku, Bapak Ibu semuanya, ya ikrar janji yang sudah disampaikan oleh Ian dan Atta. Mari kita akan lanjutkan saat ini dengan penyempatan cincin. Cincin ini Ian kenakan pada Atta, terbuat dari emas. Emas ini melambangkan kemurnian hatimu untuk Atta. Semurni-murni hatimu. Perjalanan hidupmu harus selalu murni. Dan ini terbuat dari emas, tidak ada ujung pangkalnya. Jadi apapun yang terjadi nanti dalam perjalanan hidupmu, semuanya sudah dijadikan satu oleh Tuhan. Mari kenakan. Demikian tadi Ian sudah menyempatkan ke Atta. Sekarang Atta juga sama. Cincin ini terbuat dari emas. Emas melambangkan kemurnian hatimu kepada Ian. Apapun yang terjadi seperti ikrar tadi, sampai maut memisahkannya. Dan ini tidak ada ujung pangkalnya, cincin ini. Jadi kalian sudah disatukan oleh Tuhan, semuanya akan harus bersatu. Silakan kenakan. Demikian Bapak Ibu, ya, pemasangan cincin sudah dilakukan oleh kedua
belah pihak. Mari kita akan selanjutnya masuk dalam peneguhan, pemberkatan nikah. Mari kita bersama-sama, kita akan satukan dengan satu pujian. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Saat ini, Bapa di dalam surga, kami bersatu hati pada saat ini. Kami berdoa, kami memohon belas kasihan Tuhan, perkenanan Tuhan turun atas Ian Kristianto, putra dari Bapak Supri Handayanto, dan Ibu Nani Agustina, dan Atta Adeya Puspita, putri dari Bapak Subur Hartono dan Ibu Sutarni. Bapa di surga, pada saat ini hamba menumpang tangan. Mari Tuhan, saat ini Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengurapi sejak hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga yang menjamah, yang mengurapi, yang meneguhkan pernikahan mereka. Sejak hari ini, Ian dan Atta, mereka bukan dua lagi, tapi mereka menjadi satu, karena sudah diteguhkan Tuhan, sudah diberkati Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah disatukan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba teguhkan, hamba berkati, hamba urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akan lanjutkan acara selanjutnya dengan pembukaan cadar. Ian, lakukan ya untuk pembukaan cadar ini. Mari lakukan dengan pelan-pelan ya, sambil melihat. Ya, inilah istrimu yang sah, ya, yang sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, dibetulkan cadarnya, lalu mulai rambutnya dibetulkan, dicium dari atas, ya, keningnya, pipi kanan, pipi kiri. Nah, dengan ciuman yang manis. Nah, ya, tepuk tangan Bapak Ibu dan Atta juga saling memberikan ya kasih sayang. Atta cium, ya ini suamimu, ya berikan ciuman, pipi kiri, pipi kanan, ya puji Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan Bapak Ibu. Inilah pasangan hidup yang baru, keluarga yang baru, Ian Kristianto dan Atta Adeya Puspita. Mari saudaraku, kita akan saksikan dari gereja GBI Keluarga Allah akan menyerahkan akte nikah diwakili oleh hamba-hamba Tuhan dan Alkitab sebagai bekal untuk pernikahan Ian dan Atta. Silakan terima dan marilah ini akte pernikahan dan Alkitab untuk mendasari pernikahan kalian berdua. Lalu kita akan selanjutnya ya, bisa ditaruh dulu ya aktenya. Kita akan lakukan, mari kita akan mulai memberikan hormat, sungkem kepada orang tua, khususnya orang tua pria dulu, terlebih dahulu. Mari datangi ya orang tua ya, sambil kita berikan puji-pujian dengan lembut ya. Kita berikan ya sebentar ya Ian, ucapkan terima kasihmu kepada orang tuamu. Mungkin ada permohonan maaf ya, selama hidupmu kalian sudah dibesarkan, kalian sudah dididik, dilahirkan.
mungkin kalian sudah dibekali banyak ilmu. Ucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Karena seperti firman Tuhan berkata, mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya dan mereka akan membangun satu keluarga yang baru. Silakan lakukan Ian pada orang tuamu. Terima kasih Bu. Terus ajaranmu dari kecil sampai sekarang, terima kasih dan mohon maaf apabila dari kecil sampai sekarang masih berbuat dosa, banyak berbuat dosa dan kesalahan. Terima kasih dan mohon maaf Bu. Anakku Ian, dalam nama Yesus, dilindungi Yesus, jadi suami yang baik, jadi bapak yang baik, jadi imam yang baik dalam keluarga. Ingat warisan iman untuk keluarga dan anak cucu. Dalam nama Yesus, melangkah nak, sukses dalam keluarga Sakinah Glory. Amin. Baik, ya, bisa lakukan sungkem, ya, dan berikan doa restu, ya, Bapak Ibu sebagai orang tua, berikan doa restu, ya, biarlah perjalanan pernikahan mereka terus ditolong Tuhan, terus diberkati Tuhan, dan biarlah Tuhan campur tangan setiap pernikahan mereka. Anak-anakmu berkati terus dan berkati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Baik, ya, mempelai berdua bisa menuju ke orang tua dari Atta Adeya Puspita. Mari Atta Adeya Puspita, ucapkan terima kasihmu kepada orang tuamu. Selama ini kalian sudah dibesarkan, dilahirkan, dibimbing, diberkati. Mungkin sudah banyak ilmu, banyak pengalaman yang diberikan pesan-pesan dari orang tua. Dan mungkin banyak sekali kesalahan. Permohonkan maaf kepada orang tuamu. Pada saat ini kesempatan yang indah, mari sampaikan Atta kepada orang tuamu. Apa yang kalian mau sampaikan? Silakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih sudah menjadi ibu yang sangat baik. Terima kasih sudah mendidik Anta dari masih dalam kandungan dan sampai sekarang ini. Semuanya karena kebaikan dari ibu dan orang tua serta ayah. Terima kasih karena kalian berperan aktif dalam hidup Anta sampai sekarang ini. Dan Anta sangat bersyukur ibu dan ayah bisa bersama dengan Anta sampai sekarang ini. Buat Anta, Mama memberkati pernikahan kamu menjadi keluarga yang Sakinah Glory, selalu setia dalam segala keadaan apapun. Jangan pernah berkata yang tidak baik, berkata yang positif terus setiap hari.
berkat Ibu luar biasa untuk kalian berdua. Keluarga yang berhasil di dalam dunia dan akhirat, menjadi keluarga Allah yang luar biasa. Ibu juga memberkati kesehatan, selalu sehat selalu, bekerja dengan baik, bekerja dengan tekun. Selalu ingat firman Tuhan setiap hari. Berdoa bahwa hanya Tuhan satu-satunya pengharapan dalam hidup. Hanya Tuhan pegangan. Dan firman Tuhan terus ada dalam setiap langkah hidup kalian berdua. Untuk selalu dalam hidup kebenaran firman Tuhan. Itu pesan Ibu buat kalian berdua. Bila kalian nanti diberikan Tuhan keberhasilan yang luar biasa, kalian jangan sombong. Kalian harus tetap rendah hati, tetap menghormati yang lebih tua, menghargai. Ibu sayang kalian terus sampai akhir. Baik, ya silakan sungkem ya. Mempelai berdua memberikan hormat kepada orang tua, ya. Dan orang tua, sebagai orang tua kita akan lepaskan berkat-berkat kepada anak dan menantu. Berikan doa dan restumu kepada orang tua. Karena sejak hari ini mereka akan membangun keluarga yang baru. Terus lepaskan ya berkat-berkat, lepaskan ya semua apa yang Tuhan sudah berikan pada saat ini. Doa dan restumu kepada anak dan menantu. Biarlah perjalanan pernikahan mereka terus pernikahan yang diberkati Tuhan. Agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, Agar kami dekat padamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah pemberkatan nikah Ian Kristianto, putra dari Bapak Supri Handayanto dan Ibu Nani Agustina, dengan Atta Adea Puspita, putri dari Bapak Subur Hartono dan Ibu Sutarni. Mari kita akan berdoa, kita akan akhiri ibadah pemberkatan nikah pada siang hari ini. Bapa di surga, terima kasih atas campur tangan Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati setiap kami. Khususnya Tuhan, saat ini berkat-Mu sudah dicurahkan untuk Ian Kristianto dan Atta Adea Puspita. Biarlah Tuhan curahkan berkat-berkat yang melimpah. Berkat kesatuan, berkat keselamatan, dan semua berkat anugerah Tuhan limpahkan. Sejak sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang diberkati Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing membawa berkat anugerah, cinta kasih bersama Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati berkata, amin.